Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Gusrina dalam kegiatan bedah buku genetika dan reproduksi ikan. Pada sesi kali ini kita akan membahas bab 2, di mana di dalam bab 2 ini kita akan membicarakan secara detail tentang gen dan kromosom. Pada sesi sebelumnya, kami sudah mengungkapkan bahwa yang melatar belakangi bahwa kita harus mempelajari tentang gen dan kromosom ini, meningkatkan produktivitas aquaculture dengan melakukan rekayasa atau manipulasi, di mana untuk meningkatkan produktivitas aquaculture ini kita bisa melakukan dalam 3 hal: pendekatan rekayasa faktor internal, rekayasa faktor eksternal, maupun kombinasi antara rekayasa faktor internal dan eksternal. Di dalam buku genetika dan reproduksi ini lebih fokus pada pembahasan tentang rekayasa genetika dari faktor internal. Kita akan membahas apa saja yang sudah dilakukan. Para pencinta aquaculture yang kami cintai, dalam rekayasa faktor internal ini sudah dilakukan oleh beberapa peneliti dan para pembudidaya di beberapa negara, di mana dalam melakukan rekayasa faktor internal yang sudah dilakukan adalah melakukan rekayasa gen, rekayasa kromosom, ataupun rekayasa dari selnya itu. Apa saja sih yang akan dibahas di dalam rekayasa gen ini? Kalau kita membahas tentang rekayasa gen, rekayasa kromosom, ataupun rekayasa sel dalam aplikasi aquaculture, ada beberapa hal yang sudah dapat diimplementasikan di beberapa negara maju. Ya, pencinta aquaculture yang saya cintai, dalam rekayasa gen ini yang sudah diimplementasikan untuk beberapa kegiatan aquaculture, untuk beberapa komoditas ikan air tawar, kita ketahui bahwa seluruh makhluk hidup ini disusun oleh kumpulan dari ribuan ratusan juta gen. Nah, rekayasa gen ini atau disebut rekombinan teknologi DNA rekombinan bisa diimplementasikan juga pada aquaculture. Ya, seperti kita ketahui bahwa aplikasi rekayasa genetika untuk aspek dari gen ini kita bisa melakukan rekayasa, contohnya adalah rekayasa teknologi DNA rekombinan. Hal ini sudah diimplementasikan di beberapa negara maju, di mana bisa melakukan peningkatan pertumbuhan yang sangat dramatis untuk beberapa komoditas ikan air tawar, seperti implementasi rekayasa genetika dengan menginsertkan gen pengkode hormon pertumbuhan pada ikan nila. Itu bisa meningkatkan pertumbuhan 7 kali lipat dibandingkan dengan ikan yang dipelihara secara biasa saja. Nah, untuk beberapa kegiatan teknologi dengan rekayasa kromosom yang sudah banyak diaplikasikan di Indonesia, antara lain adalah tentang genogenesis, androgenesis, poliploidisasi, bisa triploid, bisa tetraploid. Ini sudah dilakukan di beberapa lembaga riset untuk mencetak beberapa induk-induk ikan yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan mutu dari induk-induk ikan yang akan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia.
aplikasi genogenesis, androgenesis, poliploidisasi maupun triploid dan tetraploid ini adalah termasuk dalam rekayasa kromosom. Sementara rekayasa sel, mungkin para pencinta aquaculture pernah mendengar dulu sangat ramai ada transplantasi sel tentang kambing doli, di mana kambing doli ini adalah kambing yang mempunyai pertumbuhan lebih baik dibandingkan diambil dari ambing atau puting susu dari dolinya. Nah, rekayasa untuk transplantasi sel ini dilakukan masih dalam tahap riset oleh orang Jepang, di mana mereka bermimpi, seperti kita ketahui, ikan tuna itu ada di laut dalam, ikannya sangat besar. Sementara kita sangat membutuhkan untuk membudidayakan ikan tuna, itu membutuhkan fasilitas yang sangat besar. Bagaimana kita melakukan rekayasa level sel ini, melakukan transplantasi sel, sehingga ikan tuna itu bisa dikembangbiakkan dari ikan kembung misalkan. Suatu rekayasa ini semua berawal dari mimpi-mimpi kita untuk meningkatkan produktivitas dalam bidang aquaculture. Baik bagi para pecinta aquaculture dan anak-anak muda, para siswa SMK, para pengajar, para guru, para dosen, bagaimana untuk ke depan kita tidak akan mungkin melakukan aquaculture dengan teknologi konvensional, dengan keterbatasan lahan, keterbatasan sumber daya alam. Harus ada peningkatan produktivitas dengan melakukan rekayasa teknologi. Nah, memahami teknologi-teknologi ini tidak serta-merta dalam waktu singkat. Butuh penelitian, butuh pemahaman materi yang lebih mendalam untuk mengimplementasikan beberapa kegiatan yang sudah saya paparkan tadi. Genogenesis, androgenesis, poliploidisasi, tetraploid atau triploid, atau transplantasi sel, atau transgenesis atau transgenik, menyisipkan gen pengkode hormon pertumbuhan atau menyisipkan gen warna sehingga kita bisa menciptakan ikan-ikan hias yang warna-warninya sangat indah, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengurangi tingkat kestresan masyarakat yang saat ini dengan kondisi saat ini yang butuh suatu keindahan dari ikan-ikan yang dipelihara. Kita bisa mencetak warna-warni yang sangat indah, atau kita bisa menyisipkan gen pengkode hormon pertumbuhan untuk mempercepat tingkat pertumbuhan ikan yang kita pelihara. Karena kalau kita memelihara ikan secara konvensional, saat ini untuk memproduksi ikan nila butuh waktu 4 bulan sampai ukuran konsumsi 1 kilo 3 ekor. Bagaimana upaya kita untuk ke depan bisa melakukan pemeliharaan ikan hanya dengan butuh waktu 1 bulan atau 2 bulan, kita bisa memperoleh ikan dengan bobot 500 gram per ekor. Semua ini bisa kalau ada upaya dari kita, dari pemerintah, dari masyarakat untuk melakukan rekayasa-rekayasa atau melakukan manipulasi kepada beberapa riset-riset terkait dengan peningkatan produktivitas aquaculture. Sobat aquaculture, seperti kita ketahui, saat ini manusia semakin jumlah populasinya semakin meningkat. Dengan peningkatan populasi jumlah manusia, pasti akan terjadi peningkatan kebutuhan, permintaan akan konsumsi ikan, di mana ikan ini merupakan salah satu komoditas yang sehat dan relatif harganya murah. Bagaimana produktivitas itu harus ditingkatkan? Nah, untuk mempelajari, mengimplementasikan rekayasa-rekayasa tersebut yang sudah saya paparkan tadi, kita harus mendalami dulu materi utama, yaitu bagian dari ilmu biologi tentang gen dan kromosom. Sobat aquaculture yang tercinta, apakah tahu apa bedanya gen, kromosom, dan sel? Sehingga kita bisa melakukan rekayasa di tingkat gen, di level kromosom, maupun di level sel. Apakah gen itu?
kalau kita bicara tentang gen, itu adalah penyusun, bahan genetiknya adalah DNA. Gen ini, kalau Bapak Ibu saat ini sudah sangat familiar dengan istilah tes DNA. DNA itu adalah singkatan dari deoksiribonukleik acid, di mana di dalam melakukan tes DNA kita bisa melihat pasangan basa dari setiap makhluk hidup yang tersusun dari beberapa asam amino yang bisa Bapak Ibu rangkai, yang kalau kita pelajari itu akan terangkai menjadi asam basa. Kalau kita bicara dalam secara biologi, ilmu tentang genetika, tentang mempelajari gen ini dibutuhkan suatu peminatan khusus, di mana kita harus tekun, ulet, karena kita bekerja di dalam laboratorium untuk mengamati berapa pasang basa berdasarkan PCR yang bisa kita lakukan. Mungkin Bapak dan Ibu dengan pandemi ini familiar sekali dengan istilah tes PCR, polymerase chain reaction, di mana tes PCR atau polymerase chain reaction ini adalah suatu upaya untuk kita bisa menghitung berapa pasang basa dari gen yang ada di setiap makhluk hidup ini. Nah, di aquaculture ini bisa kita lakukan amati bagaimana kita mengukur berapa gen untuk, misalkan kita mau tahu gen hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan ikan nila gennya seperti apa, nanti kita bisa lakukan rekayasa. Atau kita tahu istilah kromosom. Kromosom, setiap manusia memiliki makhluk hidup. Manusia mempunyai pasang kromosom yang berbeda dengan ikan, dengan ternak, dengan beberapa makhluk hidup lainnya. Nah, rekayasa kromosom yang sudah sampaikan tadi, dengan ginogenesis, androgenesis, dan polipoidisasi tadi, kita bisa tahu misalkan berapa kromosom dari ikan nila, berapa kromosom ikan lele, berapa kromosom ikan kerapu. Nah, ini perlu kita pelajari. Nah, di dalam buku ini secara detail dipelajari bagaimana melakukan pengamatan gen dan kromosom ini secara laboratorium, karena kita melakukan seluruh kegiatan pengamatan gen dan kromosom ini di dalam laboratorium. Sehingga dengan membaca dan memahami serta mengimplementasikan, kita bisa melakukan aplikasi langsung di dalam bidang aquaculture untuk melakukan rekayasa di tingkat apakah? Di tingkat gen kah, di tingkat kromosom kah, atau di tingkat sel. Baiklah sobat aquaculture yang tercinta, untuk di level sel ini memang untuk di Indonesia belum diaplikasikan, karena memang butuh ketekunan, keuletan dengan riset. Riset di Indonesia ini memang masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Nah, dengan nanti implementasinya ada transplantasi sel, ada surrogate booster, di mana saya katakan tadi bagaimana kita bisa mencetak ikan tuna dari ikan kembung. Kita sisipkan transplantasi sel ikan tuna itu di dalam tubuh ikan kembung. Ini butuh riset penelitian yang lebih sangat mendalam, dan ini masih dalam tahap proses penelitian. Selanjutnya Bapak Ibu mahasiswa, mahasiswi, siswa-siswi SMK dan masyarakat pada umumnya, kita ketahui semua makhluk hidup ini disusun oleh kromosom, disusun oleh gen. Kenapa? Kita bisa mengkonsumsi tanaman, tumbuhan, karena seluruh makhluk hidup ini Allah sudah ciptakan bahwa seluruh tubuh makhluk ini tersusun oleh gen, DNA, di mana pasangan basa guanin, sitosin, adenin, timin atau adenin urasil ini merupakan suatu pasangan asam amino nanti menjadi pasang basa, menjadi rangkai yang ada kodon, ada trikodon. Nah, setiap makhluk hidup ini semuanya adalah sama, sehingga kita bisa mengkonsumsi seluruh makhluk hidup yang diciptakan Allah itu, karena Allah menciptakan seluruh makhluk hidup itu ternyata unsur
pembuat seluruh makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang itu ada pada DNA yang tersusun oleh asam amino yang menjadi triplet dari guanin, adenin, sitosin, dan timin ini menjadi asam amino tertentu yang bisa membuat seluruh makhluk hidup ini tumbuh dan berkembang. Proses seluruh kehidupan dari makhluk hidup ini untuk tumbuh dan berkembang disusun oleh gen dan kromosom. Sehingga sobat aquaculture tercinta, dengan memahami gen dan kromosom ini tidak akan mengurangi kemampuan kita mengimplementasikannya di dalam bidang aquaculture. Memang saat ini teknologi rekayasa ke depan ini menjadi salah satu andalan, karena tidak akan mungkin kita bisa meningkatkan suatu produktivitas di bidang aquaculture tanpa melakukan intensifikasi. Nah, baiklah, intensifikasi ini silahkan. Apakah akan dilakukan secara konvensional ataukah akan Bapak Ibu sobat aquaculture lainnya melakukan teknologi di bidang rekayasa? Silahkan, ini suatu alternatif sehingga kita bisa memahami tentang gen dan kromosom sebagai penyusun dari seluruh makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah. Dengan memahami gen dan kromosom ini, sehingga kita bisa tahu apa itu gen, apa itu kromosom, apa itu rekayasa di dalam level gen, rekayasa di dalam level kromosom untuk aquaculture. Nah, ini akan kita bahas selanjutnya. Insya Allah ilmu ini bisa bermanfaat bagi seluruh pencinta aquaculture dan bisa mengimplementasikannya dan bisa dikembangkan untuk anak-anak muda di masa yang akan datang, di mana kita tahu tidak akan mungkin kita bisa mengimplementasikan tanpa suatu kemajuan teknologi ini diiringi dengan teknologi pula. Nah, di aquaculture ini kita harus terus mendalami teknologi di bidang aquaculture sehingga peningkatan produktivitas aquaculture ini akan bisa terus meningkat untuk mensupport kebutuhan nutrisi masyarakat sebagai sumber pangan bergizi yang relatif murah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.